Saudara, kali ini kita akan mencoba sedikit intermezzo membahas yang kaitannya dengan mendidik budi pekerti. Bahwa budi pekerti itu penting, ya. Seperti menyerahkan barang yang zero defect itu bukan hanya menyerahkan sertifikat, tapi dari hati kita itu memang mau menyerahkan barang yang zero defect, bukan menyelundupkan barang yang cacat dengan label, diberi label zero defect gitu. Ya toh? Nah, budi pekerti ini penting ya dalam industrialisasi. Karena jaminan itu ada di dalam diri si pembuat dulu. Saya yakin saya telah berbuat baik. I have done my best. Dan karena itu saya menyerahkan barang itu dengan keyakinan pasti zero defect. Anda yang harus mengecek, dan kalau ketemu, yaitu bahan buat perbaikan saya di masa depan yang saya perlukan. Ya, nah, ada baiknya kita melihat kaligrafi berikut ini yang saya beli bukan karena saya ngerti, tapi setelah dibacakan artinya, lalu saya menjadi tertarik untuk membelinya. Ya, karena apa? Karena berkaitan dengan budi pekerti. Nah, ini barang yang saya beli ini ya. Ya. Yang orang baik ya, yang Yuqian Ren ya. Orang baik 1000 ya. Yang Yuqian Ren Sun Yao Ike ya. 1000 orang baik masih terasa kurang. 1 orang baik jelek ya, yang jelek ini baik, ini jelek ya. Satu orang jelek aja sudah kelewat banyak ya. Liang Yu Qian Ren Yu Xian Shao Sun Yao Ike Xian Tai To. Saya hanya menirukan aja ya. Tapi ini menurut saya ya bukan hanya tulisan indah aja, tapi ada value yang mau disampaikan itu ya. Dan karena itu yang begini-begini itu sebaiknya diajarkan di sekolah manajemen ya. Dan orang tidak usah tahu detailnya, hurufnya secara mendetail, tapi ini dianggap aja sebagai simbol. Ya. Pokoknya yang bentuknya begini, ini orang baik, ini orang jahat. Ya, ya, ini 1000, ini 1. Ya. Ya, terus begitu. Ya. Nah, menurut saya sih, pendidikan manajemen Barat aja nggak cukup yang mengajar Anda membuat grafik, menghitung angka-angka apa segala. Yang penting mentalnya. Nah, dalam buku ini Anda juga akan menemukan pandangan dari Daud Yusuf
mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan kita, ya toh? Dia mengatakan bahwa ilmu di negara barat itu maju karena sebenarnya bersumber pada mempelajari konsep yin sama yang di dalam wisdom dari Tiongkok itu. Karena malam hanya ada kalau ada siang. Siang baru terasa kalau ada malam. Karena itu orang yang tinggal di kutub utara sama kutub selatan itu bingung menemukan tanggal. Karena apa? Karena siangnya bisa hampir setengah tahun, malamnya juga hampir setengah tahun. Ya. Nah, Francis Bacon menafsirkan itu dengan mengatakan bahwa kalau you menemukan sesuatu yang you anggap benar, baik, segera taruh di meja uji. Kalau diketemukan kelemahannya, maka berarti ilmu itu bisa maju. Ya toh? Kalau ditaruh di meja uji dan semua orang karena ewo pakewo mengatakan ya kalau ngeritik juga jangan, inilah samar-samar sedikit, ada rasa, inilah tenggang rasa, jangan tajam-tajam. Ya akhirnya kebenaran ilmu itu tidak akan maju. Ya, jalan di tempat aja. Gara-gara sikap ewuh pakewuh itu. Jadi karena itu sikap ini harus ada di dalam ilmuwan itu. Ya. Jadi ilmuwan itu bukan mengharapkan endorsement, tapi lebih mengharapkan melihat, menemukan kekurangan daripada penemuan itu. Karena pendapat Lao Tzu itu mengatakan perjalanan ribuan li dimulai dengan langkah pertama. Meskipun kamu sadar bahwa saya belum tentu masuk surga, neraka, atau nirwana, atau seperti lalat dan nyamuk itu hidup mati, jegeplak mati, udah selesai. Ya toh, hidup Anda cuma begitu aja. Makan, minum apa, jebret, sudah. Pas mati oleh karena apa, disemprot apa, semprotan nyamuk atau apa itu. Tapi ya udah mati gitu. Tapi nah, supaya Anda ada jaminan masuk, ada yang menjamin dari diri sendiri bahwa Anda akan menuju ke hidup yang lebih baik adalah setiap hari berbuat baik. Meskipun banyak rintangan dan bahkan dicemooh orang. Jadi itu aja. Dan itu ada di semua agama. Ya. Karena itu disebut sifat generik. Gitu. Ya, semua menerima itu. Ya. Berbuat baik. Nah, ini yang disebut walk your talk. Talk your walk, ya. Oke, kita akhirin di sini dulu. Sampai jumpa lagi.